Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang saya beri judul Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal. Mari buka Alkitab kita di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ya, di sini kita melihat rencana dari manusia untuk mendirikan menara Babel. Tapi rencana itu digagalkan oleh Tuhan karena mereka bermaksud tidak baik, hendak menyombongkan diri mereka, dan itu dipandang Tuhan sebagai suatu kesalahan dan suatu dosa, sehingga rencana mereka digagalkan, sehingga mereka tidak jadi lagi membangun kota tersebut dan menara tersebut. Mari kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, "Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung." Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, di sini kita melihatkan dari cerita yang pertama, di mana rencana manusia bisa gagal. Dan bagaimana untuk membuat rencana? Menurut Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, di situ dikatakan kalau kita membuat rencana harus kita melibatkan Tuhan. Ya, apakah arti hidupmu? Ya,
Di dalam suatu perencanaan itu ada satu rencana tentang kehidupan yang akan kita jalani. Kalau kita membuat rencana sendiri tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Yang dimaksud adalah kamu dengan bangga dalam suatu kesombongan, dalam membuat suatu rencana. Padahal kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tapi yang disebutkan dalam firman Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, di sini disebutkan rancangan. Apa bedanya sama rencana? Ya, rencana itu adalah suatu keinginan yang timbul dalam hati kita. Dan selanjutnya muncullah suatu rancangan yang ada di dalam pikiran kita sebelum hal tersebut terwujud. Ya, di sini disebutkan rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita. Bedanya itu seperti langit dan bumi. Ya. Jadi jangan samakan rencana Tuhan dengan rencana kita. Apakah rencana Tuhan bisa gagal? Tentu saja tidak ya. Tetapi rencana Tuhan atas seseorang itu bisa gagal karena ketidaktaatan. Contohnya dalam cerita Saul, di mana Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan memakai Daud untuk menggenapi rencana Tuhan, sehingga rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi rencana Tuhan atas Saul bisa gagal karena Saul tidak taat. Mari kita baca dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi sangat disayangkan, Tuhan punya rencana yang indah untuk Saul, di mana dia akan menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya, yaitu sampai keturunan-keturunannya. Tetapi karena ketidaktaatan Saul pada saat dia mempersembahkan korban bakaran, maka janji Tuhan atau rencana Tuhan menjadi gagal atas Saul. Ini semua karena ketidaktaatan Saul. Tapi rencana Tuhan tetap tidak pernah gagal. Tuhan pakai Daud sebagai pengganti Saul. Ya, kalau kita kembali ke Yakobus 16 dan 17 tadi, bahwa kalau kita bangga dan sombong karena kita bisa membuat rencana sendiri, itu adalah suatu kesalahan. Dan jika kita
Jika seorang tahu bahwa bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, melakukan perencanaan tanpa melibatkan Tuhan adalah suatu kesalahan dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi, berdoalah sebelum membuat suatu rencana, karena rencana yang seturut kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Seperti cerita tentang Ayub, di mana iblis berencana supaya Ayub mengutuki Tuhan, tapi gagal. Rencana Tuhan berhasil membuktikan Ayub saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sebagai ayat penutup, mari kita lihat di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tiada rencanamu yang gagal. Amin.